Halo, Halo Linus, ini dengan Kak Angel. Mau kasih kabar, kok punya kakak kritis. Hari-hari ku jalani. selamat pagi bro. Kenapa Linus? Mama Papa Supiki. Tuhan Yesus sekuat akan kakak. Dia tapi harapan satu-satunya. Selamat pagi para frater yang terkasih. Pada kali ini kita akan mendengarkan sebuah permenungan singkat tentang bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Nah, dalam Injil Lukas ini ada sebuah kisah menarik. Namun seringkali kisah ini luput dari pandangan banyak orang yang membaca kitab suci. Kisah ini menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang pemuda di Nain. Hal ini unik dan menarik karena hanya terdapat pada Injil Lukas. Kisah ini diperlihatkan ketika Yesus baru saja selesai menyembuhkan seorang hamba dari perwira di Kapernaum. Ketika selesai dari Kapernaum, Yesus bersama para murid berpindah ke sebuah desa kecil bernama Nain. Di sana ketika mereka sampai di gerbang desa tersebut, bertemu dengan iring-iringan sebuah jenazah. Jenazah ini adalah jenazah dari seorang pemuda, anak dari seorang janda. Pada konteks bacaan ini ingin memperlihatkan tentang kondisi dan keadaan janda tersebut. Tentunya tentang hati seorang ibu yang ditinggal oleh seorang putra yang harus meninggal. Padahal putranya itu adalah putra tunggal, tulang punggung keluarga. Apalagi ia adalah seorang janda yang sudah tidak punya suami. Hal ini tentu memperlihatkan bukan hanya sekedar sebuah berduka dari ibu tersebut, tetapi sebuah keadaan tentang masa depan yang semakin suram terkait dengan kehidupan sosial dan perekonomiannya. Menariknya bahwa dalam Injil ini diperlihatkan sesuatu yang berbeda dari kisah-kisah mujizat lainnya. Yesus tidak diminta, tidak ada yang meminta tolong, tidak ada yang berteriak. Seperti Bartolomeus yang berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Kisah ini berbeda, menunjukkan tentang Yesus yang berbelas kasih. Dalam Injil mengatakan bahwa ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Kata tergerak ini bukan hanya sekedar sebuah perasaan iba semata, tetapi sebuah perasaan yang sangat syarat dan mendalam. Ada sebuah getaran dari dalam hati Yesus, bahwa Yesus betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh janda itu. Keprihatinan ini Yesus tunjukkan lewat pernyataannya, jangan menangis. Kalau saya jadi ibu itu tentu hal ini menjadi sebuah perasaan yang sangat menyentuh. Ketika ada orang yang datang dan bilang jangan menangis. Himbauan jangan menangis ini bukan sekedar sebuah rayuan, sebuah ajakan untuk menjadi tenang, tetapi jangan menangis ini menjadi bukti bahwa Yesus ingin menegaskan bahwa ibu jangan takut. Ada sebuah mujizat yang akan terjadi dari peristiwa ini. Tiada yang meminta seperti Permisi Bruder, Ya Linus, ada apa? saya ingin bercerita tentang keadaan saya saat ini Bruder. Kamu kenapa? Saya memiliki masalah Bruder. Ya sudah ya, nanti sebentar kita bertemu di ruangan saya. Terima kasih Ya, Bruder. Linus. Permisi Bruder. Ya. bertahan dalam macam yang paling hidup sampai bisa tiba bertemu. Jadi gimana, Dr. Ical? Udah ikut tadi Misato? Jelas. Lihat udah khotbah tadi. Jelas dong brother, saya sebelumnya sudah mendalami bacaan tersebut di mana saya membuat tugas. Dan brother, saya mendapatkan dalam bacaan tersebut Yesus kan membangkitkan
pemuda di Nain. Tapi secara langsung dia menyentuh usungan jenazah tersebut, dan tindakan itu adalah suatu hal yang najis menurut ajaran dan hukum agama Yahudi. Tapi brother, Yesus melampaui semua hukum yang ada di ajaran agama Yahudi itu. Permisi, Maka brother. dia membangkitkan Linus, mari. Mau cerita soal tadi ya, Linus ya? Jadi brother, pagi saya mendapatkan kabar dari keluarga bahwa kakak saya telah kritis, dan informasi terbaru dari keluarga bahwa kakak saya telah meninggal. Terus, ya tentunya kematian itu tidak bisa dipungkiri. Linus mungkin merasa terpuruk hari ini. Kalau Linus dengar tadi dalam khotbah di misa, Bruder bilang bahwa ketika Yesus melihat janda yang lemah, janda yang sedang terpuruk, berduka karena kematian anaknya, Yesus tergerak hati. Peristiwa ini seharusnya menjadi kekuatan buat Linus. Bruder cuma mau bilang, bacaan Injil tadi pagi itu mengisahkan tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang peduli. Dia tidak jauh, dia selalu hadir melihat air mata setiap orang yang kesusahan. Kasihnya itu aktif seperti yang ditunjukkan oleh Yesus pada janda di Nain. Maka kiranya Yesus harus percaya juga kalau kasihnya itu nyata buat Linus juga. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Maka kisah di Nain adalah gambaran kecil akan kebangkitan yang Yesus janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kisah Linus ini bukan secara konkret bahwa Linus punya kakak akan dibangkitkan dalam dunia ini, tetapi kita percaya bahwa jiwa dari kakaknya Linus akan dibangkitkan pada akhir zaman ketika Yesus datang sebagai Raja, dan mereka yang percaya, yang beriman akan mempunyai kehidupan yang kekal. Yesus mempunyai mata yang selalu melihat, hatinya yang selalu tergerak, kakinya yang selalu bergegas untuk datang menghampiri kita. Linus, dari kisah yang Linus alami hari ini, coba renungkan. Tuhan mungkin ingin menyapa Linus hari ini. Tuhan bilang, Linus jangan menangis, aku bersama. Balikanlah senyumku secepat seperti dilahirkan lagi. Tiada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Kisah Tuhan membangkitkan pemuda di Nain menunjukkan bahwa Ia Maha Baik. Kisah tersebut menjadi kekuatan dan pengingat abadi untukku, bahwa matanya selalu melihat, hatinya senantiasa tergerak, hingga pada akhirnya Ia senantiasa bergegas untuk datang. Terima kasih Tuhan.